Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada teman-teman sekalian dan juga Pak Blas. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Muhammad Niamul Hakim, Rizka Aulia Rahma, dan Sinta Maya Diani akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang geohistory peradaban Yunani kuno. Yunani merupakan salah satu pusat peradaban tertua di Eropa yang terletak di ujung tenggara benua Eropa. Peradaban Yunani terletak di gunung-gunung yang memiliki tanah yang kurang subur. Dalam pembahasan ini, kami mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, yaitu adalah bagaimana kondisi fisik alamiah Yunani kuno. Yang kedua, bagaimana persebaran hasil kebudayaan material pada masa Yunani kuno. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan persebaran hasil kebudayaan pada masa Yunani kuno dengan perilaku bukit Akropolis dan Olympus. Nah, selanjutnya untuk landasan teori, yang pertama yaitu adanya dimensi kebentukan, yang kedua dimensi keruangan, yang ketiga dimensi waktu, dan yang keempat yaitu dimensi struktural. Nah, untuk dimensi kebentukan sendiri, dimensi kebentukan dibagi menjadi 4, yaitu agama, ideologi masyarakat, dan rasisme etnisme. Bahasa merupakan perlambangan manusia yang digunakan untuk berkomunikasi antara manusia satu dengan manusia lain dalam bentuk lisan maupun tertulis. Nah, yang kedua yaitu dimensi keruangan. Dimensi keruangan menjelaskan tentang perbedaan spasial yang terjadi pada suatu peradaban. Dimensi keruangan dibagi menjadi 3, yaitu dalam skala makro, skala semi makro, dan skala mikro. Nah, untuk yang ketiga yaitu dimensi waktu. Dimensi waktu berkaitan dengan umur peradaban dan siklusnya, yaitu tentang lahirnya peradaban, berkembangnya peradaban, ataupun punahnya peradaban. Nah, akan tetapi di dalam dimensi waktu itu sendiri juga terdapat pembaharuan peradaban baru yang menggantikan peradaban kebudayaan lama. Nah, untuk dimensi struktural yaitu merupakan dimensi yang di dalamnya memuat keseluruhan dari bagian-bagian yang terdiri dari beberapa aspek seperti aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek agama. Nah, berdasarkan penjelasan dari 4 teori di atas, maka penulisan makalah ini menggunakan dimensi kebentukan untuk mengetahui hubungan antara kondisi fisik dengan persebaran hasil kebudayaan yang berkaitan dengan agama atau sistem religi pada peradaban Yunani kuno. Next. Kemudian teori hubungan manusia dengan lingkungan terdiri dari 6 model. Yang pertama yaitu dimensi determinasi lingkungan, yang kedua posibilisme lingkungan, kemudian ekologi kebudayaan, yang keempat model ekosistem, yang kelima model aktor, dan yang terakhir yaitu model multisistem. Nah, yang pertama yaitu determinasi lingkungan. Determinasi lingkungan dikembangkan pada abad ke-19 pertengahan yang mengemukakan bahwa iklim dan topografi menentukan pengembangan relatif manusia. Nah, teori ini juga menjelaskan bahwa secara khusus lingkungan alam akan menentukan jalannya suatu kebudayaan. Yang kedua yaitu posibilisme lingkungan. Teori ini memandang bahwa lingkungan tidak bisa secara langsung menciptakan suatu fenomena-fenomena sosial maupun budaya. Nah, oleh sebab itulah teori ini berkebalikan dengan teori determinasi lingkungan, di mana pada teori determinasi lingkungan ini, lingkungan akan membentuk suatu peradaban yang diciptakan oleh manusia. Nah, yang ketiga yaitu ekologi kebudayaan. Pada teori ini menjelaskan bahwa faktor-faktor lingkungan memberikan potensi dalam proses kebudayaan. Lingkungan dapat mempengaruhi unsur-unsur tertentu dari kebudayaan.
Sehingga tidak hanya manusia yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi juga lingkungan mempengaruhi manusia. Nah, kemudian yang keempat yaitu model ekosistem. Teori ini memandang bahwa organisasi sosial dan kebudayaan dibentuk secara spesifik sebagai bentuk adaptasi fungsional agar masyarakat dapat mengeksploitasi lingkungan. Teori ini juga memandang bahwa lingkungan sebagai bagian atau satu sistem dengan kebudayaan. Nah, kemudian yang kelima yaitu model aktor. Teori ini menekankan bahwa adaptasi kebudayaan terhadap lingkungan dimulai dari keputusan antara tingkat individu pada suatu kelompok masyarakat. Nah, kemudian yang keenam yaitu model multisistem. Teori ini beranggapan bahwa adaptasi antara masyarakat dan lingkungan merupakan suatu kesatuan secara menyeluruh yang tidak dapat dipisahkan. Nah, dalam hal ini dikarenakan keduanya saling mempengaruhi dan tidak dapat terbatas pada aspek apapun. Nah, kemudian terdapat 7 unsur pembentuk kebudayaan yang terdiri dari bahasa, kemudian sistem teknologi, kemudian sistem mata pencaharian, sistem organisasi sosial, sistem pengetahuan, dan sistem religi serta kesenian. Nah, dari 7 unsur kebudayaan tersebut, penulisan materi ini menggunakan sistem religi dengan menggunakan teori peradaban dimensi kebentukan yang dijelaskan sebagai berikut, yaitu semua aktivitas manusia yang bersangkutan dengan religi berdasarkan atas getaran jiwa yang biasanya disebut dengan emosi keagamaan atau religious emotion. Nah, selain itu, menurut Kuncoro Ningrat juga menjelaskan bahwa sistem religi di dalamnya terdapat emosi keagamaan sebagai unsur penting, yakni sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan, serta umat yang menganut sistem religi tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kuil-kuil yang dilakukan sebagai tempat pemujaan seperti kuil Erectum, kuil Parthenon, dan kuil Dewa Zeus yang dilakukan untuk pemujaan kepada Dewa Zeus ketika peradaban Yunani kuno berlangsung. Next. Selanjutnya paparan data dan juga analisis data. Yang pertama adalah kondisi lingkungan fisik Yunani kuno. Secara geografis, keadaan alam Yunani kuno sampai saat ini tidak mengalami perubahan yang signifikan. Letaknya yang berada di Laut Mediterania menyebabkan wilayah tersebut mempunyai panas atau musim panas yang cukup panjang. Yunani kuno memiliki kualitas tanah yang tergolong kurang baik karena terletak di dataran rendah yang terpisah oleh pegunungan. Jadi wilayah Yunani kuno termasuk tidak cocok untuk digunakan sebagai pertanian, atau kebanyakan besar tidak cocok digunakan untuk pertanian, melainkan sebagai perdagangan. Yang selanjutnya yaitu determinasi lingkungan Yunani kuno. Daerah Yunani kuno terletak di ujung tenggara benua Eropa. Sebagian besar merupakan kepulauan di Laut Aegea dan juga Laut Ionia, masuk wilayah Yunani. Di sebelah utara, Yunani berbatasan dengan Albania, Yugoslavia, Bulgaria, dan Turki di daratan Eropa. Di sebelah timur, Yunani dikelilingi oleh Laut Aegea. Di sebelah selatan dengan Laut Tengah, dan di sebelah barat dengan Laut Ionia. Tanah Yunani merupakan tanah yang kering dengan banyak bentangan alam seperti jurang-jurang yang terjal, gunung-gunung yang tinggi, serta pantai-pantai yang memiliki kecuraman dan juga sangat terjal. Di situ ada peta tentang keadaan Yunani kuno atau peta letak Yunani, bisa dilihat.
Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Rizka. Kemudian persebaran hasil kebudayaan material di Yunani kuno. Ini terdapat patung-patung. Yang pertama yaitu patung Dewa Hermes. Patung Dewa Hermes atau Dewa Perdagangan. Kemudian terdapat patung Dewa Zeus. Kemudian patung Dewa Ares atau Dewa Perang. Kemudian patung Dewa Apollo atau Dewa Kesenian. Next. Kemudian ada patung Dewi Pallas Athena yang merupakan Dewi Pengetahuan. Kemudian patung Dewa Aphrodite yaitu Dewi Kecantikan. Maaf, itu patung Dewi Aphrodite. Kemudian patung Dewa Poseidon atau Dewa Laut. Next. Kemudian ada patung Dewi Artemis atau Dewi Perburuan. Kemudian adanya kuil Parthenon, kuil Atis, dan kuil Erectum. Next, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan keadaan fisik dengan persebaran peradaban pada masa Yunani kuno. Sebelum kita membahas mengenai Yunani kuno, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu sebuah peradaban. Jadi, peradaban merupakan bagian-bagian halus dan juga indah layaknya seni. Nah, kebudayaan itu bisa terjadi karena adanya faktor masyarakat yang mendukung untuk membuat suatu kebudayaan. Yang akhirnya kebudayaan-kebudayaan itu melahirkan suatu peradaban. Peradaban juga dapat digunakan untuk penilaian terhadap suatu perkembangan kebudayaan yang mana telah mencapai puncaknya yang berwujud kepada unsur-unsur budaya yang bersifat halus, indah, tinggi, sopan, dan luhur. Nah, suatu kebudayaan ini akan tercipta jika didukung dengan lingkungan. Hal ini sejalan dengan teori determinasi lingkungan yang akan kami ambil untuk menganalisis mengenai persebaran peradaban pada masa Yunani kuno ini. Next. Nah, ini adalah peta persebaran kebudayaan yang kami ambil, yaitu persebaran kuil di Yunani kuno. Jika suatu peradaban kuno kebanyakan itu pola umumnya adalah peradaban lembah sungai dengan kegiatan ekonominya yaitu pertanian, lain halnya dengan peradaban Yunani kuno. Karena pada peradaban Yunani kuno ini sangat berbeda dengan peradaban budaya pada lainnya. Karena pada hal ini Yunani itu sangat dipengaruhi oleh keadaan geografisnya, yaitu banyak gunung-gunung dan lembah-lembah yang berada di Yunani. Sebagian besar wilayah Yunani itu berbentuk gunung dan lembah-lembah, sehingga tanahnya pun di sana juga kering. Akhirnya tanahnya juga kurang subur, yang mengakibatkan banyak masyarakat petani khususnya itu berpindah ke negara lain, yang akhirnya membentuk suatu suku yang disebut dengan polis. Nah, polis-polis di Yunani ini yang paling terkenal kuat dan paling terkenal yaitu polis Sparta dan polis Athena. Nah, kedua polis ini kemudian menciptakan suatu kepercayaan. Di Yunani kuno ini kepercayaannya yaitu mempercayai dewa-dewa, yang kemudian karena didukung dengan geografisnya yaitu banyaknya gunung-gunung yang
di sana itu sangat mudah untuk dijumpai marmer dan perunggu, sehingga dewa-dewa yang diciptakan di sana pun juga menggunakan bahan tersebut. Dan di sana juga kuil-kuil yang dibangun itu juga diletakkan di bukit-bukit, karena seperti yang kita tahu bahwa gunung itu dianggap sebagai tempat suci, yang akhirnya oleh masyarakat diciptakanlah kuil-kuil untuk pemujaan, seperti kuil yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu kuil Erechteum, kuil Zeus maupun kuil lainnya. Next. Next. Nah, kesimpulannya yaitu kondisi geografi yang berada di suatu wilayah akan menciptakan suatu pemerintahan yang kultur dari suatu wilayah tersebut, yaitu apabila di Yunani itu menggunakan sistem polis. Nah, pemerintahan yang telah terbentuk tersebut tentunya akan menciptakan suatu kebudayaan untuk menunjang kehidupan mereka maupun menunjang kepercayaan mereka, yaitu apabila kita lihat di peradaban Yunani ini, masyarakat menciptakan banyak kuil yang ditempatkan di gunung-gunung. Nah, kebudayaan tersebut akan tercipta jika kondisi geografi dengan kultur masyarakat itu saling berkaitan, yaitu apabila di Yunani itu kondisi geografinya yang banyak ditemukan marmer dan perunggu, masyarakat ini membuat patung dewa mereka itu terbuat dari bahan yaitu marmer dan perunggu, sehingga terciptalah peradaban Yunani yang bisa kita lihat sampai saat ini. Next. Nah, ini adalah bagian dari seluruh penjelasan tadi, yaitu Bukit Akropolis dan Olympus ini dijadikan oleh masyarakat Yunani sebagai pusat peradaban mereka, yaitu pada sistem religi mereka membangun kuil-kuil yang telah disebutkan tadi, dan kebudayaan lainnya yaitu sistem mata pencahariannya. Kondisi geografi Yunani tanahnya yang kering dan kurang subur, maka agraris ini atau pertanian tidaklah cocok diterapkan di sana, yang akhirnya masyarakat bermata pencaharian sebagai pedagang dan sebagai industri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.